dari sharing yang sudah dilakukan mama dan kakak sekalian. Pertama kita lihat dulu situasi perempuan adat di Indonesia. Situasi perempuan adat di Indonesia ini tidak terlepas daripada pengaruh penetapan kawasan hutan, kemudian proyek strategis nasional, investasi perusahaan dan sumber daya alam, kemudian juga ada beberapa yang sifatnya isu seperti penjualan tanah dan sebagainya yang memberikan akibat kepada perempuan adat di Indonesia dan wilayah keluarganya itu sendiri. Kemudian apa akibat itu? Nah, ini beberapa saja yang ditampilkan. Detailnya saya percaya itu ada dari pengalaman mama dan kakak yang saya hormati. Pertama, hilangnya pengetahuan tradisional perempuan adat. Kedua, hilangnya dan atau berkurangnya lapangan kerja di kampung. Jadi wilayah hilang kemarin banyak sekali bercerita soal lapangan kerja di kampung, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Kemudian menurunnya pendapatan akibat kehilangan lapangan kerja itu sendiri. Tidak semua harus diukur dengan uang, tapi bisa jadi bicara soal ketahanan pangan di situ itu akan terdampak ke sana. Kemudian meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Lantas juga meningkatnya kekerasan seksual, kemudian juga meningkatnya prostitusi. Itu di teman-teman, di mama dan kakak dari kampung begitu banyak cerita itu, dan penyakit HIV/AIDS sebenarnya. Jadi miras yang disebut-sebut itu sebenarnya hanya menjadi semacam alat pengantar, tapi kemudian ini yang terjadi meningkatnya prostitusi dan seterusnya. Ya, menurutnya berkontribusi bagi perempuan dan anak. Jadi ketika bicara soal hilangnya wilayah kelola, kemudian juga kebun menjadi hilang, kemudian lapangan kerja juga berkurang, apalagi kalau kemudian pemenuhan itu harus beli gitu ya. Mau tidak mau berpengaruh, apalagi kalau dalam keadaan hamil. Sehingga kalau kita dengar materi soal GERSI, salah satunya adalah melahirkan anak dengan disabilitas. Kemudian meningkatkan disabilitas, perempuan juga menjadi sebagai perempuan pengasuhan disabilitas. Itu yang menjadi cerita dari sekalian. Bahkan karena keterbatasan pengetahuan juga, karena dari sharing yang ada gimana menghadapi mereka, itu kan kemudian menghilangkan hak-hak dasar dari anggota keluarga yang disabilitas. Jadi kalau ada disabilitas, taruh saja sama tantenya, taruh sama neneknya, dan seterusnya. Kemudian terbatas dalam menduduki posisi strategis di desa atau di kampung. Ada yang menjadi kepala kampung tidak bisa, apalagi ketua adat dan seterusnya. Berikut. Nah, ini lanjutan tadi. Kemudian bagi wilayahnya apa? Catatan dari proses kita kemarin. Ini situasi yang ada di tempat mama dan kakak sekalian. Beradanya selain penguasaan dari masyarakat adat kepada pihak luar, entah itu perusahaan, mungkin pemerintah. Lantas kemudian ketika itu beralih, misalnya hutannya, tanahnya beralih, justru meningkatnya angka bencana alam, gitu. Banjir, longsor. Nah, kalau diturun-turunkan lagi kan angka orang yang meninggal, mungkin orang yang produktif akan semakin berkurang. Hilang dan menurunnya kualitas sumber daya alam setempat, seperti sumber air yang kering, sungai yang warnanya menjadi keruh. Jadi kemarin ada yang bercerita di mana tadinya kari itu mungkin air bisa langsung dikonsumsi atau dipakai untuk memasak, tapi kemudian karena sudah hutannya habis, itu kemudian berubah warna jadi coklat kalau tidak salah, atau jadi ada perusahaan tambang di situ. Kemudian hilangnya kampung adat akibat proyek strategis nasional dan penetapan kawasan hutan. Macam-macam. Teman-teman dari Sumatera Utara dengan PT TPL itu sebenarnya juga bagian dari proyek strategis nasional. Jadi bukan hanya yang terjadi di tempatnya Ibu Mama Mince dan Ibu Siti. Tapi itu yang itu juga salah satunya. Kemudian meningkat potensi dari si komunitas Kristen juga berkurang gitu, jadi hilang, jadi menurun dengan tidak adanya wilayah kelola. Bisa jadi mungkin tempat itu berpotensi untuk sebagai sumber ikan, sumber sayur mayur dan seterusnya, tapi kemudian karena ladang berubah atau kebun berubah fungsi, kemudian sumber air hilang, itu kemudian menurunkan. Nah itu kemudian berikutnya menurunnya produktivitas
ini yang sebenarnya masih berhubungan dengan itu tadi, ketiga prostitusi HIV/AIDS. Jadi orang itu diisolasi untuk dia terjebak dengan aktivitas yang kalau di Papua bicara soal miras terus. Sebenarnya itu bagian dari strategi supaya dia sibuk dengan miras gitu. Dia sudah tidak punya ketika tanahnya hilang atau uang jual tanah itu kemudian dipakai untuk konsumsi lagi. Berikutnya, terus di antara semua persoalan punya kekuatan kan? Pasti punya. Jadi seburuk-buruknya situasi, perempuan adat dalam 2 hari ini sudah mencoba mengidentifikasikan bahwa perempuan adat punya organisasi yang lumayan solid. Kita tidak harus melihat seluruh Indonesia, dari tingkat kampung sampai di nasional. Jadi salah satunya ketika mama dan kakak berkumpul atau terlibat secara aktif dalam perempuan aman, itu bagian dari bentuk modalitas yang sudah ada. Kemudian ada tokoh-tokoh perempuan adat yang bisa memberikan pengaruh. Dia di tiap komunitas ada. Di ruangan ini juga ada Mama Mece, ada Ibu Masih, ada Kayumi, dan semuanya. Semua ada ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh pada komunitas, dan itu harusnya menjadi modalitas untuk memperkuat dan menggerakkan komunitasnya. Kemudian memiliki pengetahuan adat dan konsisten menjalankannya. Itu yang menjadi salah satu kekuatan sebenarnya. Lantas, walaupun tidak semua, walaupun banyak penolakan, kalau kemarin kan mama-mama dari Papua ataupun kakak bilang perempuan tidak punya hak untuk duduk di para adat, ya kan? Tapi terlepas dari itu, ada beberapa bagian-bagian, ada beberapa tempat tertentu perempuan bisa, walaupun masih tahap berdebat, belum sampai menduduki jabatan itu, tapi itu ada peluang untuk ke sana. Kalau dibilang kemarin itu berani nggak gitu ngambil peluang. Berikutnya, nah tantangan. Kalau tadi itu kan kita bicara diri kita, perempuan adatnya, kita semua yang dalam ruangan ini. Sekarang kita bicara yang ada keluarga, yang di luarnya. Maaf, saya harus lihat ke kanan terus bukan ke kiri. Pertama, di lokal yang membatasi partisipasi perempuan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitasnya, serta di pemerintahan tingkat kabupaten misalnya, provinsi, dan seterusnya. Dia ada nilai-nilai itu, nilai mau disebut nilai patriarki atau apapun yang Anda sering dengar. Misalnya untuk hadir pertemuan ini saja saya baru tahu gitu ya. Ternyata butuh surat izin dari suami gitu. Selama saya biasa ini belum pernah saya temukan karena saya seringnya lebih banyak berinteraksi dengan lawan dengan yang suka kasih keluar surat izin itu ya, dengan para bapak. Tapi itu sebuah hal yang cukup ini ya, miris. Kemudian kapasitas perempuan adat yang terbatas. Jadi sudah ada peluang, ada kesempatan, tapi kita sendiri masih terbatas. Misalnya yang perempuan adat dosen misalnya seperti Dewan Nasional dari Kalimantan Timur, Kak Isna gitu ya, itu kan terbatas gitu. Bagaimana kita bisa punya banyak Isna yang paham hukum, yang bisa membantu orang lain, itu yang paling penting. Hilangnya pengetahuan baik tentang perempuan adat. Kenapa saya bilang baik? Karena ada juga pengetahuan itu yang tidak baik. Yang mana Anda harus tidak boleh perempuan duduk di para adat, itu kan nggak baik gitu ya. Tapi ada juga yang baik gitu. Nah yang baik ini ketika wilayah keluarga hilang itu juga ikut tergerus sebenarnya. Ya angka pengangguran pasti meningkat. Ketika ladang tidak ada berubah jadi kebun sawit misalnya, di situ kan otomatis perempuan paling tinggal jadi tukang menyiapkan makanan untuk bapak atau anak yang ke kebun. Konsolidasi yang masih terbatas. Jadi anggota perempuan aman dengan persoalan yang begitu banyak, kan tidak mungkin yang hanya ada yang misalnya sekarang berapa Kak? 2.800. Nah itu belum masih butuh menambah banyak lagi, apalagi seperti Papua atau wilayah lain di bagian timur misalnya yang begitu syarat dengan persoalan yang bersangkutan dengan wilayah kelola. Berikutnya, sudah. Nah ini ancaman berarti yang dari luar ya. Jadi pertama kebijakan pembangunan tentang sumber daya alam dan investasi seperti perundangan dan proyek strategis nasional. Jadi semua itu bukan hal yang terlarang, ada aturannya, tapi ternyata itu
bisa menjadi masalah buat perempuan adat. Kemudian ini masih ada sambutan yang di atas soal perizinan untuk usaha yang dipermudah dan izin lingkungan yang diabaikan. Jadi misalnya ketika ada, kalau bicaranya kemarin tidak disebut, tapi itu penting. Pasti pernah dengar Omnibus Law atau pernah Cipta Kerja. Nah, itu kan sudah mempermudah izin. Tetapi pada satu sisi itu mempermudah juga mengambil wilayah kelola Anda. Bahkan untuk hak pekerja, terlebih untuk perempuan itu menjadi tantangan tersendiri. Memang kita pikir ngapain sih urus yang di Jakarta, tapi persoalannya yang di Jakarta itu berpengaruh sampai ke kampung. Makanya penting konsolidasi dan bergabung dengan organisasi yang kuat. Kemudian yang ketiga, ini kita baca dari teman-teman mama-mama di Kabupaten Jayapura. Program pembangunan yang baik seperti kampung adat justru mempersempit ruang partisipasi perempuan adat. Itu yang cukup kuat di hari pertama sebenarnya. Kampung adat bagus sebenarnya kita menggunakan alat kita sendiri, tapi ternyata ada ruang yang justru perempuan tidak bisa terlibat dalam proses itu sendiri. Bahkan ketika proses penyusunan dan penetapan perda, perempuan tidak terlibat. Saya ingat ada Mama siapa kemarin bilang DPRD Kabupaten Jayapura hanya 2 perempuannya. Kemudian yang keempat adalah kita sudah mengakui soal konvensi terkait diskriminasi perempuan, tapi masih sebatas peraturan perundangannya. Kalau Mama bilang di teks oke, prakteknya buruk dan diarahkan dalam penetapan. Selanjutnya, nah ada peluang nih. Maksudnya kita lihat lagi hal yang baik di luar yang mungkin kita bisa manfaatkan. Pertama, di hari pertama itu dari pagi sampai siang ada sharing atau berbagi pengalaman dari Ellen dan Mbak Rena misalnya soal mekanisme penyelesaian konflik baik di tingkat global maupun nasional. Jadi kalau seperti ini bisa dalam ruangan ini semua punya perbanyaklah teman, perluaslah jaringan. Jadi anggota perempuan aman, kebetulan dewan pakarnya juga dari beragam organisasi, mungkin bisa jadi teman ketika ada konflik atau persoalan itu bisa diajak. Kemudian ada prinsip inklusi sosial sebagai gengsi itu bicara soal khusus pada perempuan adat. Secara teori dia ada selalu disebutkan. Nah, persoalan prinsip itu adalah bagaimana prinsip itu dipakai dalam keseharian kita. Bagaimana prinsip itu kita pakai ketika misalnya ada perdes di desa, ada musrenbang dan semuanya itu bisa kita pakai. Ya. Kemudian ada juga misalnya pemerintah ada kementerian yang mengurus soal perempuan. Nah, itu peluang sebenarnya. Sekarang tinggal peluang itu dimanfaatkan enggak. Kemudian juga ada yang namanya produk hukum daerah atau peraturan daerah yang sampai di kampung itu ada namanya perdes atau surat keputusan kepala daerah juga ada. Itu peluang-peluang kita sebenarnya untuk kita manfaatkan. Kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa penting untuk menjawab persoalan mama dan kakak sekalian di kampung. Mungkin undang-undangnya belum ada, tapi kalau aturan lokalnya membuka ruang untuk itu, silahkan dimanfaatkan. Salah satunya misalnya di kampungnya Kak Yuni. Iya kan ada perdes. Nah, perdes tentang apa Kak? SK. Tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat di kampung. Kalau perda adat itu susah, apalagi misalnya kayak Kabupaten Jayapura hanya punya 2 legislatif perempuan, mungkin yang di desa bisa kita atau di kampung kita manfaatkan. Kemudian kadang suka tertinggal, 30% itu sebenarnya bagus juga bisa dimanfaatkan. Itu saya lihat dimanfaatkan oleh ibu tertentu. Ketika dia tidak punya ruang, harus ada perempuannya, dia ikutan masuk. Nah ini yang bisa menjadi hal senjata. Kemudian yang terakhir, ada ilmu masyarakat adat. Nah itu sendiri juga kalau tidak bisa menjadi celah untuk menjamin, melindungi, mengakui, melindungi dan jamin hak masyarakat adat khususnya perempuan itu sendiri. Berikutnya.